Pengawas bibit ternak. 1. Dalam program seleksi genetik ternak sapi potong, seorang pengawas bibit ternak mengamati bahwa beberapa sapi memiliki pertambahan bobot badan harian atau PBBH yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata populasi. Metode seleksi apakah yang paling tepat digunakan untuk meningkatkan sifat PBBH dalam populasi tersebut? A. Seleksi massa. B. Seleksi pedigree. C. Seleksi silsilah. D. Seleksi progeni. E. Seleksi inbreeding. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seleksi massa adalah metode yang paling tepat untuk meningkatkan sifat PBBH karena didasarkan pada pengukuran langsung terhadap individu ternak tanpa mempertimbangkan informasi kerabat. Metode ini efektif untuk sifat yang memiliki heritabilitas sedang hingga tinggi seperti PBBH pada sapi potong. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pengawas bibit ternak sedang mengevaluasi kualitas semen pejantan sapi simental untuk program inseminasi buatan atau IB. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa semen tersebut memiliki motilitas 65%, konsentrasi 800 juta ml, dan abnormalitas 15%. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan apakah yang paling tepat? A. Semen layak digunakan untuk IB tanpa pengenceran. B. Semen tidak layak digunakan untuk IB karena motilitas terlalu rendah. C. Semen layak digunakan untuk IB setelah diencerkan. D. Semen tidak layak digunakan untuk IB karena abnormalitas terlalu tinggi. E. Semen perlu diperiksa ulang karena data tidak konsisten. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa semen tersebut layak digunakan untuk IB setelah diencerkan. Standar minimal untuk IB adalah motilitas lebih besar dari 70%, konsentrasi lebih besar dari 500 juta ml, dan abnormalitas kurang dari 20%. Meskipun motilitas sedikit di bawah standar, dengan pengenceran yang tepat, kualitas semen dapat ditingkatkan untuk memenuhi standar IB. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam upaya meningkatkan mutu genetik kambing peranakan etawah atau P, seorang pengawas bibit ternak menemukan bahwa populasi yang ada memiliki koefisien inbreeding rata-rata sebesar 0,10. Strategi pemuliaan apakah yang paling efektif untuk mengurangi dampak inbreeding depression pada populasi tersebut? A. Meningkatkan intensitas seleksi. B. Melakukan outbreeding dengan rumpun kambing lain. C. Memperbesar ukuran populasi efektif. D. Menerapkan sistem perkawinan acak. E. Melakukan culling terhadap individu yang berkerabat dekat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memperbesar ukuran populasi efektif adalah strategi yang paling efektif untuk mengurangi dampak inbreeding depression. Dengan meningkatkan jumlah individu yang berkontribusi genetik pada generasi berikutnya, laju peningkatan inbreeding dapat diperlambat, mempertahankan keragaman genetik, dan mengurangi risiko inbreeding depression. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengawas bibit ternak sedang melakukan evaluasi terhadap program crossbreeding antara sapi Brahman dan Ongole. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak silangan F1 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan kedua tetuanya dalam hal pertumbuhan dan adaptasi. Fenomena genetik apakah yang paling mungkin menjelaskan kondisi ini? A. Heterosis. B. Epistasis. C. Pleiotropi. D. Segregasi independen. E. Dominansi tidak sempurna. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fenomena genetik yang menjelaskan kondisi tersebut adalah heterosis atau vigor bibrida. Heterosis terjadi ketika performa keturunan hasil persilangan melebihi rata-rata kedua tetuanya, terutama untuk sifat-sifat yang berhubungan dengan kebugaran seperti pertumbuhan dan adaptasi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam program konservasi ex situ sapi Madura, seorang pengawas bibit ternak menemukan bahwa frekuensi alel A pada lokus yang terkait dengan ketahanan panas adalah 0,3.
Jika populasi berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, berapakah persentase individu heterozigot atau A dalam populasi tersebut? A. 21%, B. 30%, C. 42%, D. 51%, E. 60%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan prinsip Hardy-Weinberg, jika P adalah frekuensi alel A atau 0,3, maka Q atau frekuensi alel A adalah 1P sama dengan 0,7. Persentase heterozigot atau 2P adalah 2 tanda kali 0,3 tanda kali 0,7 sama dengan 0,42 atau 42%. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengawas bibit ternak sedang mengevaluasi program pemuliaan ayam kampung super. Data menunjukkan bahwa bobot badan pada umur 8 minggu memiliki nilai heritabilitas atau HH sebesar 0,45 dan standar deviasi fenotipik sebesar 150 gram. Jika dilakukan seleksi dengan intensitas seleksi atau I sebesar 1,2, berapakah perkiraan respon seleksi per generasi? A. 45 gram, B. 54 gram, C. 67,5 gram, D. 81 gram, E. 90 gram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa respon seleksi atau R dihitung menggunakan rumus R sama dengan HH tanda kali I tanda kali sigma P, di mana HH adalah heritabilitas, I adalah intensitas seleksi, dan sigma P adalah standar deviasi fenotipik. R sama dengan 0,45 tanda kali 1,2 tanda kali 150 sama dengan 81 gram. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya meningkatkan produksi susu sapi perah, pengawas bibit ternak menggunakan metode BLUP atau Base Linear Unbiased Prediction untuk mengestimasi nilai pemuliaan atau breeding value pejantan. Apa keunggulan utama metode BLUP dibandingkan metode estimasi nilai pemuliaan tradisional? A. BLUP hanya mempertimbangkan catatan performa individu. B. BLUP mengabaikan efek lingkungan dalam estimasi. C. BLUP memungkinkan perbandingan nilai pemuliaan antar kelompok ternak yang berbeda. D. BLUP hanya efektif untuk sifat yang dikendalikan oleh satu gen. E. BLUP tidak memerlukan informasi silsilah dalam perhitungannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama metode BLUP adalah kemampuannya untuk membandingkan nilai pemuliaan antar kelompok ternak yang berbeda dengan memperhitungkan efek tetap atau seperti tahun, musim, dan efek random atau seperti efek genetik aditif. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih akurat dan fair terhadap ternak dari berbagai lingkungan dan manajemen yang berbeda. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengawas bibit ternak sedang melakukan evaluasi terhadap program seleksi domba ekor tipis untuk meningkatkan bobot badan. Setelah 5 generasi seleksi, ditemukan bahwa respon seleksi mulai menurun meskipun intensitas seleksi tetap tinggi. Faktor apakah yang paling mungkin menyebabkan fenomena ini? A. Peningkatan inbreeding dalam populasi. B. Mutasi gen yang menguntungkan. C. Penurunan keragaman genetik aditif. D. Peningkatan efek heterosis. E. Perubahan korelasi genetik antar sifat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan respon seleksi setelah beberapa generasi seleksi paling mungkin disebabkan oleh penurunan keragaman genetik aditif dalam populasi. Seleksi yang intensif cenderung mengurangi variasi genetik dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya membatasi potensi perbaikan genetik lebih lanjut untuk sifat yang diseleksi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam program pemuliaan kambing perah, seorang pengawas bibit ternak menemukan korelasi genetik negatif atau minus 0,3 antara produksi susu dan kadar lemak susu. Jika tujuan pemuliaan adalah meningkatkan kedua sifat tersebut, strategi seleksi apakah yang paling tepat diterapkan? A. Seleksi tandem. B.
Seleksi independent culling levels. C. Seleksi indeks. D. Seleksi berdasarkan satu sifat saja. E. Rotasi seleksi sifat per generasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seleksi indeks adalah strategi yang paling tepat ketika terdapat korelasi genetik negatif antara dua sifat yang ingin ditingkatkan. Metode ini memungkinkan pemberian bobot ekonomi relatif pada masing-masing sifat dan memaksimalkan kemajuan genetik agregat, meskipun terdapat antagonisme genetik antara sifat-sifat tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengawas bibit ternak sedang mengevaluasi potensi penggunaan seleksi genomik pada program pemuliaan sapi potong. Dalam konteks ini, apakah fungsi utama dari reference population dalam implementasi seleksi genomik? A. Sebagai populasi kontrol yang tidak diseleksi. B. Untuk mengidentifikasi SNP atau single nucleotide polymorphism yang berpengaruh pada sifat ekonomis. C. Sebagai sumber DNA untuk analisis genomik. D. Untuk menghitung nilai pemuliaan genomik atau GEBV ternak kandidat. E. Sebagai populasi yang digunakan untuk validasi hasil seleksi genomik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama reference population dalam seleksi genomik adalah untuk mengidentifikasi SNP yang berpengaruh pada sifat ekonomis penting. Reference population terdiri dari individu-individu yang memiliki data fenotipik dan data genomik lengkap, yang digunakan untuk membangun persamaan prediksi yang menghubungkan marker genetik dengan performa fenotipik. Persamaan ini kemudian digunakan untuk memprediksi nilai pemuliaan genomik atau GEBV pada populasi seleksi yang hanya memiliki data genomik. Kita masuk soal berikutnya.